Halo pemirsa setia VBS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 14 sampai dengan 18 Februari 2022. Berlanjut, IHSG rekor baru dan capital inflow. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. IHSG kembali mencetak rekor penutupan tertinggi barunya di level 6.834 serta rekor intraday barunya di 6.873. Sementara itu, ekonomi Indonesia dilaporkan bertumbuh positif di triwulan 4 2021 sebesar 5,02% year on year-nya dan sepanjang 2021 sebesar 3,69%. Ini sesuai dengan prediksi banyak pihak. Pihak lain, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Sementara itu, Moody's, pemeringkat internasional, mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil. Ya, untuk minggu berikutnya, isu antara proses pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri serta perkembangan pandemi virus corona ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 14 sampai dengan 18 Februari 2022. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada pekan lalu secara mingguan menguat kembali 1,25% secara mingguan ke level 6.815,607. IHSG ini menguat dan sempat dua kali mencetak rekor tertinggi barunya all time high dan terakhir di level 6.834. Lalu terkoreksi profit taking dari posisi overbought areanya. Untuk IHSG berikutnya minggu depan kemungkinan akan ditahan dulu oleh profit taking, namun secara umum tetap uptrend. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu juga menguat 0,19% secara mingguannya ke level 14.351 rupiah per US dollar di akhir pekan. Rupiah ini menguat dalam pergerakan yang fluktuatif dan terangkat dengan terus mengalirnya capital inflow, terutama di bursa saham. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan terkoreksi di tengah penguatan mata uang dolar secara global. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,503% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah berbaliknya ke aksi jual investor asing di pasar S-band. Sementara itu yield US Treasury terpantau fluktuatif cukup tajam. Ya, pemirsa setia VBS News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 9 sampai 10 Februari yang lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Deposit facility 2,75% dan lending facility tetap 4,25%. Indonesia menyampaikan keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Bank Indonesia menyampaikan momentum perbaikan ekonomi nasional ini berlanjut pada tahun 2022 ini. Triwulan 4 2021 ekonomi Indonesia dilaporkan tumbuh 5,02% year on year-nya, meningkat dari triwulan sebelumnya 3,51% year on year-nya. Perbaikan terjadi di hampir seluruh komponen PDB, sisi pengeluaran maupun sisi lapangan usaha. Ini sejalan juga dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya COVID-19 varian Delta pada triwulan 3 2021. Ya, secara keseluruhan di tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 3,69%. Ini jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang kontraksi 2,07% year on year-nya. Sebenarnya dilaporkan lembaga pemeringkat Moody's memutuskan kembali mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada peringkat Baa2. Ini satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil pada 10 Februari yang lalu. Moody's memandang keputusan ini sejalan dengan hasil asesmen bahwa ketahanan ekonomi Indonesia serta efektif kebijakan moneter dan makroekonomi tetap terjaga.
Ya pemirsa, berdasarkan data transaksi 7-10 Februari 2022, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau capital inflow 5,57 triliun rupiah. Ini terdiri dari jual neto di pasar SBN 1,11 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 6,68 triliun rupiah. Ya demikian pemirsa setia VBIS News, kita sudah membahas bersama VBIS News Domestic Market Dividend Outlook periode 14 sampai dengan 18 Februari 2022. Saya Alvan Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBIS.